Kultivasi satu klik super system. Bab 706. Judul, Spear Six mengakui kalah dan pedang 7 menyerang. Ketika Jian Qi melihat adegan ini, matanya sedikit menyipit, dan dia berkata dengan suara rendah, tombak tua kali ini ceroboh. Sebelum suara pedang Qi memudar, Luo Chen, yang tertusuk oleh tombak panjang Spear Six, perlahan menghilang ke udara. Bahkan pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap yang mendarat di tubuh Spear Six telah memotong tubuhnya dan menghilang tanpa jejak. Ilusi. Pupil mata Spear Six mengerut sedikit dan ekspresi heran muncul di wajahnya. Dia yakin Luo Chen masih dalam bentuk fisiknya ketika tombaknya hendak menembus Luo Chen, tapi dia tidak menyangka Luo Chen bisa menggunakan teknik gerakan yang bahkan dia tidak bisa mendeteksi dalam sepersekian detik. Tepat saat Spear Six tenggelam dalam pikirannya, pedang panjang yang tidak lengkap dengan nyala api emas samar menembus bahu kirinya dari kehampaan. Api keemasan pucat menyebar di sepanjang bahu kirinya dan dengan cepat mengubahnya menjadi obor yang menyala. Aku kalah. Dari obor terdengar suara Spear Six dengan perasaan lega. Pada saat berikutnya, dia melangkah keluar dari Burning Sky Fire. Ada lapisan cahaya redup yang beredar di sekitar tubuhnya, mengisolasi Burning Sky Virus dari luar. Burning Sky Fire yang sangat kuat tidak memiliki efek sedikit pun padanya. Mendengar apa yang Spear Six katakan, senyum tipis muncul di wajah Luo Chen. Jika Spear Six tidak mengakui kekalahan, dengan kekuatannya saat ini, bahkan dengan bantuan Burning Sky Virus, dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Untungnya, Spear Six mengakui kekalahan atas kemauannya sendiri, menyelamatkannya banyak kekuatan. Menenangkan dirinya, Luo Chen mengarahkan pandangannya ke arah Jian Qi. Sekarang Spear Six telah mengakui kekalahan, selama dia mengalahkan Jian Qi, dia akan mampu mengambil fragmen kunci menara bela diri yang disegel ini. Teman kecil, kamu adalah pria yang berbakat. Kamu pasti akan menjadi pria hebat di masa depan. Jian Qi tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Luo Chen menatapnya. Mengapa kita tidak menyelesaikan ini dengan satu serangan? Bagaimana menurutmu? Kita akan melakukan seperti yang dikatakan senior. Luo Chen mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam. Saran Jian Qi memiliki keuntungan besar baginya. Bagaimanapun, dia hanya seorang martial ancestor kelas 1 sekarang. Ditambah lagi, dia telah menghabiskan banyak energi dan esensi pedangnya selama pertempuran tadi. Jika dia melawan Jian Qi lagi, akan sulit untuk memprediksi hasil pertempuran. Sekarang pedang Qi berencana untuk menyelesaikan skor dengan dia dalam satu gerakan, dia secara alami tidak punya alasan untuk menolaknya. Teman kecil, tolong sesuaikan pernapasanmu, Jian Qi memandang Luo Chen dan berkata dengan nada datar. Dia adalah alam martial Saint King saat itu, dan hanya setengah langkah dari alam martial Saint Lord. Bahkan jika dia hanya jiwa tempur yang dibentuk oleh segumpal niat bertarung, dia masih memiliki kekuatan martial King. Tidak mungkin dia bisa mengambil keuntungan dari seseorang ketika mereka dalam bahaya. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar apa yang dikatakan Jian Qi. Dia tahu bahwa Jian Qi pasti akan peduli dengan identitasnya dan tidak akan mengambil keuntungan darinya. Dia mengeluarkan 2 pil obat dari cincin semesta dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Luo Chen kemudian menatap Jian Qi dan berkata dengan ekspresi serius, Senior, junior ini telah selesai menyesuaikan kondisinya. Apa yang baru saja dia konsumsi adalah obat rahasia yang dia peroleh dari warisan keluarga Luo. Itu bisa dengan cepat memulihkan kekuatan fisiknya dan Zen Qi. Meskipun Luo Chen tidak memiliki banyak obat rahasia, dia memiliki formula pil obat rahasia. Dia bisa meramu pil semacam ini kapan saja. Karena itu, Luo Chen tidak merasakan sedikit pun sakit hati. Dia langsung menelan 2 obat rahasia. Mendengar kata-kata Luo Chen, Jian Qi dengan lembut menganggukkan kepalanya. Pedang panjang berselubung muncul di tangannya. Meski terbentuk dari semangat juang, namun tetap bisa membuat orang merasa bahwa pedang panjang itu luar biasa. Ini adalah pedangku dari masa lalu. Jian Qi memandang Luo Chen dan berkata dengan serius, pedang ini bernama Frost. Ini adalah senjata tajam di dunia. Bilahnya panjangnya 3 kaki 7 inci. Dapat memotong rambut dengan pukulan. Kultivasi satu klik super system. Bab 707. Judul, pedang Ancestor muncul dan dengan satu serangan pedang dia tiba di barat. Mendengar kata-kata Jian Qi, wajah Luo Chen menjadi gelap. Dia perlahan mengangkat pedang Ancestor pedang giok yang tidak lengkap di tangannya dan berkata dengan ekspresi serius, dulu, pedang Ancestor pedang giok tidak memiliki nama. Meskipun tidak lengkap, itu masih merupakan senjata yang kuat di bawah surga.
gagang pedang Ancestor. Ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen, senyum muncul di wajah Jian Qi, dan kemudian dia tertawa liar. Saat itu, aku ingin melawan Sword Ancestor, tapi sayangnya, aku mati terlalu dini. Sekarang aku bisa melawan keturunan Sword Ancestor, aku telah memenuhi keinginan aku ketika aku masih hidup. Dia sudah merasakan pedang kristal pedang Ancestor di hati Luo Chen, dan tahu bahwa Luo Chen terkait dengan pedang Ancestor. Sekarang dia mendengar bahwa pedang patah di tangan Luo Chen adalah pedang Sword Ancestor, dia segera mengkonfirmasi identitas Luo Chen. Di masa lalu, dia tidak bisa melawan Sword Ancestor. Tapi sekarang, ribuan tahun telah berlalu. Bukan hal yang buruk baginya bahwa dia bisa melawan keturunan Sword Ancestor. Nak, Jian Qi memandang Luo Chen dengan tatapan membara dan berkata dengan suara yang dalam, aku juga tidak bisa mengendalikan kekuatan serangan berikutnya. Ini mungkin menyebabkanmu mati di sini. Jika kamu menyesalinya, kamu bisa menyerah sekarang. Kamu telah mengalahkan tombak tua. Kamu juga dapat mengambil fragmen kunci yang menyegel menara bela diri. Awalnya, dia tidak berniat menggunakan kekuatan penuhnya. Sebaliknya, dia ingin memberi Luo Chen bantuan. Setelah bertukar pukulan dengan Luo Chen, dia akan membiarkan Luo Chen mengambil fragmen kunci. Namun, setelah memastikan bahwa Luo Chen adalah penerus dari pedang Ancestor, dia segera berubah pikiran. Saat itu, dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan pedang Ancestor, tetapi sekarang dia bertarung dengan penerus pedang Ancestor, itu tidak sepenuhnya mustahil baginya untuk melawan keberadaan legendaris di spasial. Luo Chen menarik napas dalam-dalam. Tepat ketika dia hendak berbicara, jantungnya tiba-tiba berdebar. Cahaya putih samar muncul di dadanya, dan kristal terbang keluar dari hatinya dan melayang di depannya. Mata Luo Chen sedikit menyipit ketika dia melihat kristal itu. Itu adalah pedang kristal pedang Ancestor yang telah bergabung dengan hatinya. Dia tidak tahu mengapa tiba-tiba muncul kali ini. Pedang kristal sedikit bergetar. Sosok berpakaian putih muncul di depan semua orang. Pria itu setampan batu giok dan pedang panjang tergantung di pinggangnya. Dia tidak memiliki ki pada dirinya, tapi samar-samar dia bisa melihat cahaya pedang melintas di matanya ketika dia membuka dan menutup matanya. Pedang Ancestor. Setelah melihat sosok itu, tubuh Jian Qi memancarkan niat bertarung yang kuat. Kedua matanya tertuju pada sosok berbaju putih, dan kekuatan pedang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Itu aku, orang kulit putih mengangguk sedikit, dan pedang yang tergantung di pinggangnya terhunus. Dia berkata dengan lemah, nama pedang ini tidak lain adalah aku. Ujung pedang ini panjangnya 3 kaki dan 3 kaki. Ini pernah membunuh makhluk tertinggi dari klan hantu. Mendengar kata-kata pedang Ancestor, semangat juang Jian Qi menjadi lebih kuat. Dia tertawa liar dan berkata, aku sudah lama ingin bertarung dengan Sword Ancestor. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan mati 1000 tahun yang lalu. Sebenarnya ada kesempatan yang sangat beruntung. Surga telah memperlakukan aku dengan baik. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, kekuatan pedang yang menakutkan dilepaskan dari tubuh Jian Qi. Pada saat berikutnya, sosok Jian Qi menghilang, dan es di tangannya berubah menjadi pelangi. Sebuah pedang datang dari barat, seolah-olah dia adalah peri dari surga. Pedang yang tampak seperti pelangi terbang menembus ke arah Sword Ancestor dengan aura tegas. Niat tempur Jian Qi bergabung bersama, seolah-olah telah menembus ruang dan waktu, menunjuk ke tengah alis Sword Ancestor. Saat pedang ditusukkan, sosok Jian Qi menjadi ilusi yang tak tertandingi, seperti lilin di angin yang akan menghilang di saat berikutnya. Namun, Jian Qi tidak peduli dengan kondisinya sendiri. Dia tertawa liar dan menusukkan pedang ke arah Sword Ancestor. Melihat adegan ini, mata Sword Ancestor berkedip sedikit dan wajahnya menunjukkan apresiasi. Tidak buruk, pedang Ancestor sedikit mengangguk. Dia perlahan mengangkat pedang ketiadaan di tangannya. Tanpa pedang Ancestor membuat gerakan lain, kekuatan pedang yang mengejutkan menyembur keluar dari tubuhnya, menutupi langit dan menutupi bumi, membuat orang sulit bernapas. Kultivasi 1 klik super system. Bab 708. Judul, teknik pedang diturunkan dari generasi ke generasi dan menembus langit. Hanya satu gerakan dari Sword Ancestor sudah cukup untuk memberi orang tekanan yang kuat. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya pedang Ancestor. Ketika Luo Chen melihat adegan ini, matanya berbinar. Dari gerakan Sword Ancestor, dia samar-samar bisa merasakan sesuatu. Luo Chen melirik pedang Ancestor, lalu mengeluarkan pedang tanpa bayangan yang sudah lama tidak dia gunakan. Dia menatap pedang Ancestor. Dia sudah menebak maksud kemunculan Sword Ancestor kali ini,
jadi dia tidak berani mengabaikannya. Dia takut kehilangan sesuatu. Anak ini layak diajar. Ketika pedang Ancestor melihat tindakan Luo Chen, senyum muncul di wajahnya. Dia mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, "Perhatikan baik-baik." Begitu suaranya memudar, pedang Ancestor menekan tangan kanannya pada pedang tanpa pamrih. Pasukan pedang mengerikan terpancar dari tubuhnya, berubah menjadi pedang Qi yang memenuhi udara di sekitarnya. Pendekar pedang ketujuh merasa seolah-olah dia sedang diarahkan oleh pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya. Setiap langkah yang dia ambil disertai dengan pedang Qi yang padat, membuatnya tidak berani melakukan gerakan apapun. Melihat adegan ini, mata Luo Chen terfokus. Niat pedang pembunuh menyembur keluar dari tubuhnya. Kemampuan pemahamannya tidak buruk untuk memulai. Selain itu, pedang Ancestor sengaja memperlambat gerakannya, memungkinkan Luo Chen untuk mengamatinya dengan cermat. Secara alami, Luo Chen dapat dengan mudah merasakan kedalaman gerakan ini. Serangan pedang ini disebut tebasan surga. Pedang Ancestor memandang Jian Qi, dan suaranya yang tenang bergema di sekitarnya. Namun, meskipun kata-kata Sword Ancestor tenang, itu memberi orang rasa penindasan yang kuat, menyebabkan mereka secara tidak sadar merasa diliputi oleh emosi. Tebasan surga. Luo Chen dan Jian Qi melihat sosok berbaju putih, dan hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Seperti yang diharapkan dari jalan pedang sebagai leluhurnya, Jian Qi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya yang kokoh tampaknya telah menjadi jauh lebih ilusi. Hanya Cold Frost Sword di tangannya yang menjadi lebih kokoh. Pedang Qi yang menakutkan mengelilingi Cold Frost Sword. Pedang itu diarahkan ke Sword Ancestor, tidak mundur sama sekali. Ekspresi Luo Chen berubah serius ketika dia melihat adegan ini. Dia tahu apa yang dilakukan Jian Qi. Setelah serangan pedang ini, Jian Qi akan menghilang dari dunia. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Selamat kepada saudara Jian karena telah memenuhi keinginanmu. Ketika dia melihat adegan ini, tidak hanya tidak ada kesedihan di wajahnya, tetapi dia juga menertawakan Jian Qi. Keberadaan mereka adalah sebuah anomali. Mereka adalah bentuk kehidupan aneh yang dibentuk oleh segumpal niat bertarung. Mereka memiliki ingatan kehidupan masa lalu mereka, tetapi ini juga merupakan bentuk siksaan bagi mereka. Namun, di masa lalu, ketika mereka perlu melindungi menara bela diri, mereka hanya bisa mengandalkan metode ini untuk bertahan hidup. Sekarang Jian Qi mampu melawan Sword Ancestor dan mendapatkan keinginannya yang telah lama ia dambakan, bukankah itu juga sebuah berkah? Jadi, meskipun Spear Six telah menemukan kondisi Jian Qi, dia tidak punya niat untuk menghentikannya. Sebaliknya, dia senang melihat itu terjadi. Bagus, bagus, bagus. Wajah pedang Ancestor berjubah putih juga memiliki beberapa kemegahan. Matanya menatap Jian Qi dan tidak menyembunyikan kekagumannya sama sekali. Dia tertawa keras dan berkata, "Kamu pantas mendapatkan pedangku ini." Begitu dia selesai berbicara, pedang tanpa pamrih di tangan pedang Ancestor menebas. Langit di sekitarnya dengan cepat menjadi gelap. Tanda pedang memotong lautan awan. Tanda pedang memanjang ribuan mil dan mencapai ujung langit. Setelah melihat serangan pedang yang mengejutkan ini, cahaya menakutkan muncul di mata Luo Chen. Esensi pedang di tubuhnya beredar dengan gila-gilaan dan dia juga menebas dengan pedangnya. Niat pedang pembunuh menyembur keluar dari tubuh Luo Chen. Bilah pedang tanpa bayangan itu dingin, dan langsung merobek lautan awan, membentuk retakan mengerikan yang membentang ribuan mil. Ketika Jian Qi melihat adegan ini, senyum gila muncul di wajahnya. 5 api berwarna menyala di tubuhnya, berubah menjadi energi spiritual paling murni dan menyuntikkannya ke Frost Sword yang melayang di udara. Kultivasi 1 klik Super System. Bab 709. Judul, Pujian Master Pedang sudah cukup untuk menghibur seluruh hidupnya. Cold Frost Sword tiba-tiba membesar puluhan kali. Pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi pedang dan bertabrakan dengan serangan Sword Ancestor. Cahaya putih menyilaukan meledak. Ada bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya di udara. Setiap bayangan pedang tampaknya mempraktikkan teknik pedang yang sangat indah yang membuat orang tidak bisa berpaling. Sosok pedang Ancestor yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dia mengenakan jubah putih yang tak tertandingi dan memegang pedang sepanjang 3 kaki di tangannya. Dia melayang di udara. Lawan pedang Ancestor adalah Jian Qi. Frost Sword menari di tangannya dan menciptakan bayangan pedang, menghalangi serangan Sword Ancestor. Luo Chen menatap pemandangan ini. Konfrontasi semacam ini terlalu mengejutkan. Itu sangat menguntungkan baginya. Jika bukan karena fakta bahwa kesempatan untuk mendapatkan pencerahan terlalu berharga, dia akan menggunakannya di sini.
Namun, bahkan tanpa menggunakan kesempatan untuk memahami Dao, Luo Chen juga memperoleh banyak manfaat darinya. Niat pedang yang dipancarkan dari tubuhnya menjadi lebih murni dan lebih murni. Niat pedang pembunuh yang memberi orang tekanan kuat tampaknya telah melalui transformasi. Tepi dari niat pedang pembunuh tertahan, tetapi tampaknya telah tersapu oleh timah menjadi lebih sempurna. Sebelum ini, meskipun niat pedang pembunuh Luo Chen sangat kuat, itu memberi orang perasaan ketidakcocokan. Mereka terus merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda antara dia dan niat pedang. Namun, setelah mengamati pertarungan antara Sword Ancestor dan Jian Qi, Luo Chen juga mengalami transformasi. Meskipun niat pedang pembunuh tidak meningkat banyak, itu tidak memiliki penghalang semacam itu, dan ketika digunakan, itu seperti komando sebuah lengan. Sangat cepat, cahaya memudar. Sosok Sword Ancestor muncul di tempat. Dia mengenakan jubah putih tak tertandingi, dan pedang ethereal di tangannya memantulkan cahaya menyilaukan di bawah sinar matahari. Di sisi lain, Jian Qi sudah menghilang tanpa jejak. Pedang patah yang tersisa dengan hanya setengah dari bilahnya jatuh dari langit dan menusuk ke tanah. Gagang pedang terbuka, dan itu memantulkan cahaya warna-warni. Tidak buruk, melihat pedang yang patah, pedang Ancestor sedikit mengangguk dan matanya dipenuhi dengan pujian. Meskipun pedang Jian Qi masih belum matang di matanya, itu sudah cukup baginya untuk menyukainya. Dengan kata-kata senior, saudara Jian seharusnya bisa beristirahat dengan tenang. Ketika Spear Six mendengar kata-kata pedang Ancestor, senyum muncul di wajahnya. Dipuji oleh pedang Ancestor, mungkin itu adalah kemuliaan hidup setiap praktisi pedang. Meskipun Jian Qi telah mempertaruhkan nyawanya pada serangan pedang ini, dipuji oleh pedang Ancestor sudah cukup untuk menghiburnya selama sisa hidupnya. Sword Ancestor tersenyum dan menatap Luo Chen. Berapa banyak yang kamu pahami dalam serangan pedang tadi? Meskipun Luo Chen baru saja membuat tebasan, tebasan itu dibuat di bawah pengaruh Qi-nya, jadi itu tidak berarti apa-apa. Setelah mendengar apa yang dikatakan pedang Ancestor, Luo Chen tidak mengatakan apa-apa. Pedang tanpa jejak di tangannya sedikit gemetar. Niat pedang pembunuh dilepaskan dari tubuhnya. Pada saat berikutnya, kekuatan pedang yang mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi tirai pedang di belakangnya yang menghubungkan langit dan bumi. Sedikit kejutan melintas di mata Sword Ancestor ketika dia melihat adegan ini. Meskipun dia tahu bahwa bakat Luo Chen luar biasa dan dia memiliki kreativitas yang sangat tinggi dalam jalan pedang, jika tidak, Luo Chen tidak akan dipilih oleh pedang kristal ini sebagai muridnya. Pedang Ancestor masih sedikit terkejut melihat tindakan Luo Chen. Dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Chen akan dapat mencerna seni pemutus surga dalam waktu sesingkat itu, dan bahkan memahami sesuatu yang menjadi miliknya. Luo Chen tidak memperhatikan ekspresi Sword Ancestor. Pada saat ini, ekspresi Luo Chen serius, dan tubuhnya dikelilingi oleh pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya. Pedang Qi memisahkan lapisan awan di sekitarnya, menyebabkan ruang hampa muncul di lapisan awan yang tebal. Kultivasi satu klik super system. Bab 710. Judul, Pedang Ancestor mengakuinya sebagai warisan baru. Luo Chen melangkah ke dalam kehampaan. Pedang tanpa jejak di tangannya sedikit gemetar. Pakaian putihnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti pedang abadi yang telah turun ke alam fana. Wajah Sword Ancestor menunjukkan senyuman. Dia menatap Luo Chen dengan antisipasi. Luo Chen telah memberinya terlalu banyak kejutan. Serangannya itu sangat indah. Bahkan Martial King tidak akan bisa memahami kedalaman di baliknya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Chen akan dapat memahami kuncinya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa meskipun Luo Chen tidak menggunakan kesempatan untuk memahami Dao, dia telah memasuki alam pemahaman Tao berkali-kali. Ini sudah memungkinkan pemahaman Luo Chen jauh melebihi orang biasa. Baru saja, dengan bantuan Qi-nya, kedalaman serangan ini dapat dikatakan telah sepenuhnya ditampilkan di depan mata Luo Chen. Apa yang ingin dilakukan Luo Chen sekarang adalah menunjukkan adegan itu di benaknya sekali lagi. Luo Chen perlahan menghembuskan napas dari udara busuk. Sebuah cahaya pedang melintas di matanya seolah-olah akan menembus kehampaan. Dia perlahan mengangkat pedang tanpa bayangan di tangannya dan menebas dengan kecepatan kilat. Awan di depan Luo Chen tiba-tiba runtuh. Setelah itu, mereka dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat dan berubah menjadi ketiadaan. Tanda pedang yang panjangnya lebih dari 1000 kaki muncul di atas lautan awan, dan itu menyebabkan tombak keenam di dekatnya melebarkan matanya. Ini. Tombak keenam memandang Luo Chen, matanya dipenuhi dengan keterkejutan.
Meskipun dia bukan praktisi pedang, dia masih bisa melihat kedalaman serangan pedang Sword Ancestor sebelumnya. Sekarang, Luo Chen hanya melihatnya sekali, dan itu sudah sukses. Ini benar-benar mengejutkannya. Apakah ini bakat bawaan dari keturunan Sword Ancestor? Spear Six mengencangkan cengkeramannya pada tombak panjang di tangannya, dan mau tidak mau bertanya. Meskipun dia adalah seorang praktisi perkasa dari Sekte Dewa Binatang Kuno dan telah melihat banyak orang jenius ketika dia masih hidup, dia belum pernah melihat seseorang seperti Luo Chen dalam hidupnya. Serangan pedang Sword Ancestor jelas melampaui keterampilan surgawi dan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Bahkan rumah bela diri Sekte Kebanggaan Surga dari Sekte Dewa Binatang akan membutuhkan banyak waktu dan latihan untuk memahami teknik pedang ini. Luo Chen hanya melihatnya sekali, tetapi dia sudah memahami teknik pedang ini. Kecepatan ini benar-benar menakutkan. Tidak buruk, pedang Ancestor sedikit mengangguk ketika dia melihat bekas luka pedang. Dia berkata dengan ringan, "Jika kamu memiliki kesempatan, kamu bisa pergi ke Laut Darah Asura. Aku meninggalkan sesuatu yang kecil di sana yang mungkin berguna untukmu." Setelah mengatakan itu, sosok Sword Ancestor menghilang dan lenyap ke dalam Sword Crystal of Sword Ancestor. Itu adalah proyeksi yang dia tinggalkan di Sword Crystal of Sword Ancestor. Kekuatannya terbatas, dan setelah konsumsi kali ini, kekuatan proyeksi yang tersisa terbatas. Sword Ancestor secara alami tidak akan membuang energi lagi untuk mempertahankan proyeksi. Pedang kristal pedang Ancestor memasuki hati Luo Chen dan bergabung dengannya. Luo Chen menyentuh hatinya, kata-kata Sword Ancestor masih bergema di benaknya. Jelas, dia telah mendapatkan pengakuan Sword Ancestor. Jika pedang kristal pedang Ancestor memenuhi syarat untuk menjadi penerus pedang Ancestor, maka Luo Chen saat ini tidak diragukan lagi menjadi target pedang Ancestor. Jika tidak, Sword Ancestor tidak akan membimbingnya ke Sea of Misdirection. Jelas, hal kecil yang ditinggalkan oleh pedang Ancestor di Laut Penyesatan adalah sesuatu yang telah dia persiapkan untuk penggantinya. Jika bukan karena fakta bahwa serangan pedang menakjubkan Luo Chen telah mendapat pengakuan dari pedang Ancestor tidak akan memberitahu Luo Chen berita seperti itu. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Chen menenangkan emosinya yang gelisah dan dengan paksa menekan kegembiraan di wajahnya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Spear Six di dekatnya dan berkata sambil tersenyum, "Senior, aku kira aku telah lulus ujian kan?" Kultivasi satu klik super system. Bab 711. Judul, Mekanisme Rahasia Sekte Kuno. Ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kamu telah mengalahkan aku dan kakak Jian. Secara alami, kamu telah lulus ujian." Sebenarnya, Luo Chen sudah lulus ujian ketika Luo Chen mengalahkannya. Setelah itu, Jian Qi tidak menyerang karena dia telah menemukan identitas Luo Chen sebagai penerus dari pedang Ancestor, tetapi karena dia senang dengan hal itu. Oleh karena itu, meskipun Jian Qi dikalahkan oleh pedang Ancestor, sebenarnya dia dikalahkan oleh pedang Ancestor, tetapi baginya, Luo Chen masih lulus ujian. Nah, menara bela diri ini adalah tempat penting di Sekte Dewa Binatang. Posisinya di Sekte Ilahi tidak kalah dengan inti Sekte Ilahi, Aula Binatang. Aku harap kamu tidak akan mengubur menara bela diri ini. Setelah mengatakan itu, Spear Six menghilang dari tempatnya berdiri, hanya menyisakan tombak panjang yang tertancap secara diagonal ke tanah di depan menara bela diri. Ada niat bertarung yang mengejutkan berlama-lama di tombak, membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Pada saat berikutnya, bola cahaya di dekat menara bela diri hancur. Fragmen kunci memancarkan cahaya yang menyilaukan. Menara bela diri berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki fragmen kunci, mendarat di tangan Luo Chen. Menyingkirkan fragmen kunci, mata Luo Chen tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih serius. Meskipun warisan yang ditinggalkan oleh Sekte Dewa Binatang itu kaya, yang paling dipedulikan Luo Chen adalah cara yang digunakan oleh Sekte Dewa Binatang untuk menyimpan peluang keberuntungan ini. 7 buah fragmen kunci, setiap fragmen berhubungan dengan salah satu bangunan utama dari Sekte Dewa Binatang. Ini adalah teknik yang hanya bisa dicapai dengan mekanisme kuno. Namun, mekanisme kuno telah lama terputus, dan tidak ada warisan yang tertinggal. Bahkan di zaman keemasan Sekte Dewa Binatang, tidak ada mekanisme warisan di benua itu. Namun, Sekte Dewa Binatang sebenarnya telah menguasai teknik mekanisme yang begitu menakutkan. Apakah kamu merasa aneh? Saat Luo Chen merasa bingung, sebuah suara tenang terdengar di belakangnya. Luo Chen bahkan tidak menoleh. Dia bisa tahu siapa itu hanya dengan mendengar suara itu. Mungkinkah ada rahasia di balik ini? Seniormu,
bisakah kamu memberitahu junior ini? Luo Chen menoleh dan menatap Mu Feng yang muncul di belakangnya dan bertanya dengan tenang. Sekte Dewa Binatang telah muncul entah dari mana dan mengejutkan seluruh benua dengan kemampuan binatang buas mereka. Para ahli dari Sekte Dewa Binatang mengendalikan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka menyapu semua kekuatan utama di benua itu. Kekuatan mereka sangat besar sehingga tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan mereka. Mu Feng memandang Luo Chen dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu tahu bagaimana Sekte Dewa Binatang bangkit? Mengapa binatang dewa pemakan awan, yang telah punah sejak zaman kuno, muncul di tangan Sekte Dewa Binatang? Senior, tolong beritahu aku, kata Luo Chen tanpa ragu setelah mendengar kata-kata Mu Feng. Dia tahu bahwa kemunculan tiba-tiba Mu Feng tidak hanya untuk membuatnya tetap dalam ketegangan, jadi dia tidak bertele-tele dan bertanya langsung. Pernahkah kamu mendengar tentang Sekte Boneka? Mu Feng memandang Luo Chen, tersenyum dan berkata dengan ekspresi tenang. Ekspresi Luo Chen berubah ketika dia mendengar ini. Dia secara alami tahu tentang Sekte Boneka. Menurut catatan pedang kristal pedang Ancestor, sekte ini adalah sekte yang sangat makmur di era kuno. Itu telah mengumpulkan para ahli dari ratusan ras, dan dapat dianggap sebagai kekuatan teratas di benua itu pada waktu itu. Bahkan binatang iblis kuno yang memerintah benua pada waktu itu takut akan hal itu. Namun, setelah Sekte Boneka dikepung dan dibunuh oleh binatang buas kuno, semua murid Sekte Boneka meninggal dan warisan mereka terputus. Setelah itu, tidak ada jejak Sekte Boneka di benua itu. Sekte Boneka adalah yang terbaik dalam teknik yang dioperasikan dengan mesin. Bahkan bisa dikatakan bahwa selama periode waktu itu, kartu truf terbesar dari 100 ras melawan binatang buas kuno adalah teknik yang dioperasikan dengan mesin. Jalan bela diri hanya berkembang setelah penurunan Sekte Boneka. Untuk bertahan melawan binatang buas kuno, 100 ras telah berhasil. Kultivasi satu klik super system. Bab 712. Judul, 100 ras dari benua ras bulu. Mu Feng tersenyum ketika melihat ekspresi Luo Chen. Dia tidak terkejut bahwa Luo Chen tahu tentang rahasia ini. Bagaimanapun, Luo Chen adalah keturunan dari Sword Ancestor, jadi itu normal baginya untuk mengetahui beberapa rahasia. Berita tentang Sekte Boneka sebenarnya bukan rahasia. Pakar 3 Sen manapun akan tahu tentang ini. Hanya saja banyak orang menganggap keberadaan Sekte Boneka sebagai legenda. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya terus menatap Mu Feng dengan tatapan bertanya di matanya. Semua mekanisme Sekte Dewa Binatang, gunakan untuk tanganmu sendiri. Mu Feng melambaikan tangannya dan menciptakan penghalang, memisahkan dia dan Luo Chen dari dunia luar. Setelah itu, dia berbicara dengan cara yang mengejutkan. Senior sebenarnya adalah keturunan dari Sekte Boneka? Setelah mendengar kata-kata Mu Feng, Luo Chen tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Meskipun dia memiliki watak yang mengejutkan, dia tidak bisa membantu tetapi kehilangan ketenangannya saat ini. Rahasia yang Mu Feng katakan padanya terlalu mengejutkan. Sekte Boneka kuno adalah kekuatan besar, dan semua ahli dari 100 keluarga ada di antara mereka. Selanjutnya, teknik mekanisme kuno telah mengumpulkan kebijaksanaan dari 100 keluarga. Karena Mu Feng adalah keturunan dari Sekte Boneka, bahkan jika dia tidak mendapatkan semua warisan Sekte Boneka, warisan yang dimilikinya sudah cukup untuk mendirikan sekte besar di benua semesta. Namun, ada juga pengkhianatan terhadap 100 ras. Mu Feng menatap Luo Chen. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata dengan suara dingin, saat itu, Sekte Boneka dibuka dari dalam oleh klan manusia berbulu. Aku dihancurkan bersama dengan binatang buas kuno, dan aku disegel di nadi bumi oleh rekan-rekan murid aku dengan seluruh kekuatanku. Baru saat itulah aku lolos dari malapetaka. Kemudian, Master Sekte pertama dari Sekte Dewa Binatang secara tidak sengaja masuk ke tempat aku disegel. Dia tidak sengaja memecahkan segel dan membangunkanku. Sebagai pembayaran, aku membantunya mendirikan Sekte Dewa Binatang. Adapun Cloud Devouring Divine Beast dan 7 bangunan dari binatang Gatsek, aku memberikannya padanya. Mendengar kata-kata Mu Feng, ekspresi wajah Luo Chen berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa penghancuran Sekte Boneka dan pendirian Sekte Dewa Binatang akan memiliki rahasia seperti itu. Luo Chen juga memperhatikan poin kunci dalam kata-kata Mu Feng. Klan manusia berbulu, Luo Chen mengerutkan kening dengan ekspresi serius. Klan ini adalah salah satu dari 3 klan teratas di 100 ras. Mereka tidak memiliki banyak klan, hanya kurang dari 1000 total. Namun, setiap satu dari mereka adalah klan jenius langka di benua itu.
klan manusia berbulu telah menjadi martial king puncak sejak lahir. Saat mereka tumbuh dewasa, sebagian besar orang klan manusia berbulu dapat dengan mudah menerobos ke tahap martial Saint, dan sejumlah kecil dari mereka dapat dengan mudah menerobos ke Saint Lord dan Saint King. Namun, meskipun ras ini adalah salah satu dari 100 keluarga di benua semesta, mereka tinggal di benua Sihe, yang mengambang di atas benua semesta. Berita ini hanya diketahui Luo Chen setelah dia mempertahankan pedang kristal pedang Ancestor. Sebelum ini, Luo Chen tidak tahu bahwa ras ini ada, dan bahkan ada di benua Sihe, yang terkait dengan Kaisar Formasi Zhao Wu. Yang paling dipedulikan Luo Chen adalah ada dendam besar antara ras ini dan Sword Ancestor. Ketika Sword Ancestor berlatih di luar, dia pernah menemukan alam rahasia, dan alam rahasia itu juga ditemukan oleh para jenius klan manusia berbulu. Kedua belah pihak memiliki pertempuran sengit, dan pedang Ancestor telah memaksa jenius klan manusia berbulu untuk mundur. Kemudian, ketika dia menjelajahi alam rahasia, pedang Ancestor dikelilingi oleh sejumlah besar ahli klan manusia berbulu, dan hampir jatuh di alam rahasia. Kemudian, ketika pedang Ancestor menerobos Saint Lord dan memasuki alam legendaris di atas Saint Lord, dia pernah tiba di benua Sihe dan membelah kota klan manusia berbulu menjadi dua, meninggalkan bekas pedang yang tidak akan pernah hilang. Selama 100 tahun di Tanah Suci. Kultivasi satu klik super system. Bab 713. Judul, Luo Chen bertanya bagaimana menurutmu? Dapat dikatakan bahwa pedang Ancestor dan klan manusia berbulu adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Sebagai penerus pedang Ancestor, Luo Chen pasti akan menghadapi klan manusia berbulu di masa depan. Selanjutnya, formasi cahaya mendalam Zhao Wu yang telah dikuasai Luo Chen juga berasal dari benua Sihe, dan itu juga merupakan formasi yang telah dikuasai oleh klan manusia berbulu. Begitu Luo Chen muncul di mata klan manusia berbulu, dia pasti akan menarik perhatian klan manusia berbulu. Karena itu, ketika dia mendengar berita tentang klan manusia berbulu, ekspresinya menjadi agak jelek. Untungnya, setelah insiden dengan pedang Ancestor, klan manusia berbulu tampaknya telah menghilang. Sangat jarang melihat jejak klan manusia berbulu di benua itu. Jika bukan karena benua Sihe masih mengambang di langit dan pembatasan masih aktif, banyak orang akan berpikir bahwa klan manusia berbulu telah menghilang. Apakah itu dihancurkan? Aku lupa bahwa masih ada dendam antara pedang Ancestor dan klan manusia berbulu. Mu Feng tidak bisa menahan tawa ketika melihat ekspresi Luo Chen. Jangan khawatir, klan manusia berbulu telah menderita kerugian besar. Bahkan ahli alam Saint Lord tidak dapat lahir di keluarga mereka. Jika bukan karena fakta bahwa mereka takut pada leluhur tua dari klan manusia berbulu, keluarga ini pasti sudah disingkirkan dari benua sejak lama. Kenapa? Luo Chen tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tahu betul betapa kuatnya klan manusia berbulu. Meskipun pedang Ancestor telah membunuh jalannya ke benua Sihe dan menyebabkan kerugian besar bagi klan manusia berbulu, para ahli klan manusia berbulu tidak berada di benua Sihe pada waktu itu. Dapat dikatakan bahwa pedang Ancestor telah mengambil keuntungan dari keadaan melemahnya klan manusia berbulu untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Jika para ahli dari klan manusia berbulu berada di benua Sihe, akan sangat sulit bagi pedang Ancestor untuk membahayakan klan manusia berbulu. Ketika Sekte Dewa Binatang mencapai puncaknya, aku pernah menyelinap ke klan manusia berbulu secara diam-diam dan menggunakan seni rahasia untuk memikat binatang buas kuno di benua Sihe untuk memberontak, kata Mu Feng dengan ekspresi tenang. Meskipun Mu Feng mengatakannya dengan tenang, Luo Chen bisa membayangkan berapa banyak darah yang tersembunyi di baliknya. Kembali ke 6 jalan reinkarnasi, gerakan Asura Dao yang tidak biasa telah menyebabkan binatang buas di Sekte Dewa Binatang, yang terletak di atas salah satu pintu keluar Asura Dao, memberontak. Itu telah mengubah sekte yang makmur ini menjadi zona mati, dan telah dihapus dari benua. Bahkan tempat di mana ia berada telah menjadi tanah absolut benua. Saat itu, klan manusia berbulu telah menghadapi ratusan ras di benua itu berkali-kali dengan kekuatan gabungan mereka. Lebih jauh lagi, mereka telah menang, dan binatang buas kuno telah mengubah ratusan ras di benua itu menjadi makanan untuk darah mereka. Luo Chen tidak tahu betapa menakutkannya binatang buas kuno yang kejam itu, tetapi itu cukup untuk menyebabkan ras yang menakutkan yang berada di peringkat 3 teratas dari 100 ras menderita pukulan hebat pada energi asal mereka, dan bahkan mencegah kelahiran pakar Saint Lord. Ini cukup untuk menunjukkan betapa intensnya pertempuran itu. Itu terlalu jauh. Mu Feng tiba-tiba menghela nafas dan berkata kepada Luo Chen, meskipun aku menggunakan seni rahasia untuk mengaktifkan binatang buas kuno untuk melukai klan manusia berbulu dengan parah,
aku juga jatuh ke kondisi hampir mati karena serangan balik dari seni rahasia. Tidak lama setelah aku kembali ke Sekte Dewa Binatang, kekuatan hidup aku terputus, dan aku jatuh sepenuhnya. Senior, bagaimana dengan sekarang? Setelah mendengar kata-kata Mu Feng, Luo Chen terkejut. Dia menatap Mu Feng dengan keraguan di matanya. Mungkinkah Mu Feng dan Jian Qi ada dengan cara yang sama? Keduanya adalah jiwa tempur. Namun, dia tidak merasakan niat tempur dari Mu Feng. Keberadaan Mu Feng tidak seperti Jian Qi dan Spear Six. Karena itu, Luo Chen tampak bingung sejenak. Ini hanya boneka mekanik. Mu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Luo Chen, boneka ini telah berada di ambang kehancuran selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika aku mencoba yang terbaik untuk mempertahankannya, boneka ini akan benar-benar runtuh setelah beberapa tahun, dan aku juga akan menghilang dari dunia. Sudah keberuntungan, langit telah memperlakukanku dengan baik. Kamu benar-benar telah memasuki Broken Cloud Ridge saat ini. Mu Feng berhenti sejenak, lalu berkata kepada Luo Chen, aku punya permintaan. Kultivasi satu klik super system. Bab 714. Judul, Luo Chen meminta warisan kuno. Setelah mendengar kata-kata Mu Feng, Luo Chen terdiam sejenak. Dia kira-kira bisa menebak apa yang Mu Feng ingin dia lakukan, tapi justru karena inilah dia tidak bisa menyetujuinya. Setelah merenung sebentar, Luo Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, senior, tolong bicara. Dia telah memperoleh kekayaan yang ditinggalkan oleh Sekte Dewa Binatang. Dari sudut pandang tertentu, dia memiliki karma dengan Mu Feng. Sekarang dia telah setuju untuk membuat Mu Feng sibuk, itu bisa dianggap sebagai karma. Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, Mu Feng menoleh ke Luo Chen dan berkata, seperti yang kamu lihat, tubuh boneka aku di ambang kehancuran. Aku seharusnya meninggal di era kuno. Namun, warisan sekte dan pertumpahan darah ada di pundakku, jadi aku tidak berani mati dengan mudah. Sekarang klan manusia berbulu telah menderita kerugian besar dalam energi vitalnya, aku akhirnya mendapatkan balas dendamku. Satu-satunya hal yang tidak bisa kulakukan lepaskan adalah warisan dari sekte boneka. Setelah mendengar kata-kata Mu Feng, Luo Chen menghela nafas pelan. Dia sudah menduga bahwa masalah yang ingin dibicarakan Mu Feng terkait dengan sekte boneka, itulah sebabnya dia ragu-ragu. Sekarang dia telah memutuskan untuk membantu Mu Feng, itu bisa dianggap sebagai membalas kebaikan bimbingan Mu Feng dan mengakhiri karma antara dia dan Mu Feng. Secara alami, Luo Chen tidak akan menolaknya. Oleh karena itu, sebelum Mu Feng menyelesaikan kata-katanya, Luo Chen berkata dengan ekspresi serius, senior, jangan khawatir. Junior akan membantumu menemukan orang yang cocok untuk mewarisi teknik mekanisme kuno. Aku tidak akan membiarkan warisan sekte boneka terputus. Mendengar apa yang dikatakan Luo Chen, Mu Feng tidak bisa menahan senyum. Dia berkata dengan lega, aku benar tentang kamu. Mu Feng berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tapi nak, ada satu hal yang kamu tebak salah. Senior, tolong beritahu aku. Luo Chen tertegun sejenak, lalu menangkupkan tangannya ke arah Mu Feng dan berkata, aku ingin menyerahkan warisan sekte boneka aku kepadamu. Mu Feng memandang Luo Chen dan berkata dengan ekspresi serius, kamu tidak perlu mencari pewaris lain untukku. Aku dapat yakin bahwa kamu akan mewarisi warisan dari sekte bonekaku. Saat Mu Feng berbicara, dia menatap Luo Chen dalam-dalam dan matanya berbinar. Secara alami, dia memiliki motif egoisnya sendiri dalam menyerahkan warisan sekte boneka kepada Luo Chen. Lagi pula, dia bukan Saint, dan demi warisan sekte boneka, dia tidak punya pilihan selain menggunakan strategi ini. Mu Feng sangat jelas tentang identitas Luo Chen. Dia adalah keturunan dari pedang Ancestor, dan pedang Ancestor bertanggung jawab atas masalah ini. Dengan menyerahkan warisan sekte boneka kepada Luo Chen, dia akan dapat melindungi warisan sekte boneka semaksimal mungkin. Lagi pula, tidak ada yang akan mengira bahwa warisan Sword Ancestor akan memiliki warisan dari sekte boneka selama era kuno. Bagaimanapun, sekte boneka telah dihancurkan selama era kuno. Tidak ada yang tahu bahwa masih ada yang selamat dari sekte boneka yang telah mengeluarkan warisan sekte boneka. Oleh karena itu, menyerahkan warisan sekte boneka kepada Luo Chen tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat aman untuk dilakukan. Selanjutnya, Luo Chen adalah murid dari pedang Ancestor. Mengingat pengalaman Sword Ancestor, dia tidak akan tertarik dengan mekanisme kuno. Karena itu, dia tidak perlu khawatir tentang pedang Ancestor yang merebut warisan sekte boneka. Tentu saja, semua ini sekunder. Yang paling penting adalah bahwa bakat Luo Chen sangat berharga baginya untuk memberikan warisan sekte boneka kepada Luo Chen.
Mungkin, suatu hari, Luo Chen akan membuat sekte boneka terkenal lagi di benua semesta. Senior, terima kasih atas kebaikanmu. Luo Chen menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Dia berkata dengan serius, tapi tolong maafkan aku karena tidak menyetujui permintaan senior. Dia tidak tertarik pada teknik mekanisme kuno. Dia sudah mendapatkan kultivasi, jalan bela diri, dan jalan formasi. Jika dia terganggu oleh teknik mekanisme kuno, bahkan jika dia bisa mengandalkan energi asal untuk meningkatkan kendalinya atas teknik itu, akan sangat sulit baginya untuk memahami teknik mekanisme kuno ke tingkat yang sangat baik. Kultivasi satu klik super system. Bab 715. Judul, Setelah Menyerahkan Warisan Luo Chen Jatuh. Selain itu, mekanisme kuno berbeda dari teknik pemurnian pil dan jalan formasi. Mempraktikkan mekanisme kuno membutuhkan banyak latihan. Bahan yang dibutuhkan untuk menempa boneka mekanik tidak mudah ditemukan. Bahkan jika Luo Chen mengaktifkan koneksi, atau bahkan kekuatan keluarga Ye dan keluarga Wang Laut Utara, bahan-bahan yang dikumpulkan mungkin tidak dapat banyak meningkatkan teknik yang dioperasikan mesinnya. Meskipun seni rahasia itu kuat dan memakan waktu dan membutuhkan banyak sumber daya, Luo Chen tidak pernah berpikir untuk mempelajarinya. Mengapa? Mu Feng tidak bisa membantu tetapi merasa bingung ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Teknik mekanisme kuno itu terkenal. Bahkan jika sekte boneka dihancurkan dan teknik mekanisme kuno hilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, teknik mekanisme kuno selalu ada dalam legenda. Selama orang tahu tentang teknik kuno yang dioperasikan dengan mesin, tidak ada yang tidak tertarik dengan seni rahasia ini. Namun, di depan godaan seperti itu, Luo Chen benar-benar menolaknya dengan begitu lugas. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Feng menenangkan diri dan menatap Luo Chen. Dia berkata dengan serius, apakah kamu tidak puas dengan hadiah yang aku tawarkan? Dia memikirkannya dan memikirkannya. Ini adalah satu-satunya kemungkinan. Tidak ada yang bisa menolak warisan sekte boneka. Orang harus tahu bahwa sekte boneka adalah raksasa di zaman kuno. Warisan yang ditinggalkan oleh kekuatan paling kuat di 100 ras bahkan bisa menciptakan kekuatan yang sangat kuat dalam waktu singkat. Bukan tidak mungkin bahkan di benua kiri dan kanan. Namun, Luo Chen telah menolak warisan sekte boneka begitu saja. Ini membingungkan Mu Feng sejenak. Hadiah yang diberikan oleh senior sangat menarik. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius. Tawaran Mu Feng memang sangat murah hati. Dia takut para ahli yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi gila jika dia bisa mendapatkan semua warisan dari sekte boneka. Namun, Luo Chen bahkan tidak berkedip ketika dia melihat harta karun di depannya. Sayang sekali. Luo Chen berhenti sejenak sebelum melihat Mu Feng dan berkata, Junior telah mengolah jalan pil dan jalan bela diri bersama denganku, jadi aku tidak punya waktu untuk terganggu. Mendengar kata-kata Luo Chen, Mu Feng tertegun sejenak. Dia diam-diam mengamati Luo Chen, dan tahu bahwa kekuatan jalan bela diri Luo Chen luar biasa. Luo Chen juga dapat berbicara dengan percaya diri dan percaya diri tentang formasi di batas luar sekte Dewa Binatang. Dia tidak kehilangan dirinya dalam formasi yang telah dia dirikan, jadi tentu saja tidak perlu banyak bicara tentang pencapaiannya dalam jalan formasi. Awalnya, dia berpikir bahwa Luo Chen hanya mengolah jalan bela diri dan jalan formasi pada saat yang bersamaan. Dengan bakat yang ditunjukkan Luo Chen, bahkan jika jalan bela diri, jalan formasi, dan kultivasi digunakan bersama di lembah, itu tidak akan banyak berdampak pada Luo Chen. Jalan pil dan jalan bela diri, jalan formasi juga merupakan salah satu aspek yang sangat dia kuasai. Dalam keadaan seperti itu, sangat sulit bagi Mu Feng untuk memaksa Luo Chen menerima warisan. Lagi pula, sangat sulit untuk mengolah 2 dao pada saat yang sama, dan Luo Chen telah mengolah 3 dao pada saat yang sama. Jika dia memberikan warisan sekte boneka kepada Luo Chen, tidak peduli seberapa luar biasa bakat Luo Chen, tidak mungkin baginya untuk mengolah 4 dao pada saat yang sama, karena itu hanya akan melumpuhkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, setelah merenung sejenak, Mu Feng berkata dengan senyum pahit, kalau begitu, aku harus menyusahkan teman muda untuk menemukan pengganti yang cocok untukku. Saat dia berbicara, Mu Feng mengeluarkan cincin semesta yang memancarkan energi spiritual yang samar. Cincin semesta ini berkali-kali lebih kuat dari cincin semesta di tangan Luo Chen. Waktuku hampir habis. Sekarang warisan sekte boneka memiliki tempat untuk pergi, aku akhirnya mendapatkan apa yang aku inginkan. Setelah Mu Feng selesai berbicara, cahaya kemasan samar muncul dari tubuhnya. Tubuhnya yang kokoh perlahan berubah menjadi ilusi dan segera menghilang dari dunia. Kultivasi satu klik super system.
Bab 716. Judul, jika mereka ingin memecah formasi mereka akan berpisah. Melihat Mu Feng menghilang, Luo Chen tidak mengatakan apa-apa. Hanya setelah Mu Feng benar-benar menghilang, Luo Chen menyimpan cincin semesta yang diberikan Mu Feng padanya. Dia tidak berencana untuk mendapatkan warisan dari sekte boneka kultivasi, jadi dia tidak mencoba untuk mencari tahu apa yang ada di cincin semesta yang ditinggalkan Mu Feng. Dia dipercayakan oleh Mu Feng untuk memberikan warisan sekte boneka kepada orang yang cocok. Sebelum menemukan penerus yang cocok, dia tidak akan mengorek warisan sekte boneka yang diberikan Mu Feng kepadanya. Luo Chen mengambil napas dalam-dalam dan bergegas menuju ke arah aula formasi. Dia telah membuang banyak waktu di area menara bela diri. Dia bertanya-tanya apakah Ye Ming telah merusak formasi aula formasi dan memperoleh fragmen kunci. Sangat cepat, Luo Chen muncul di dunia luar aula formasi. Bulu emas masih menjaga Ye Ming, sementara Ye Ming dikelilingi oleh pola roh yang tak terhitung jumlahnya. Di depan Ye Ming, bola cahaya yang menyegel fragmen kunci terus melayang ke atas dan ke bawah, dan ada banyak pola roh yang samar-samar terlihat di sekitar bola cahaya. Jelas, untuk mengambil fragmen kunci yang menyegel aula formasi, seseorang harus memecahkan lapisan terakhir formasi. Merasakan kehadiran Luo Chen, Ye Ming segera menoleh dan melihat di mana Luo Chen berdiri. "Kakak, apakah kamu sudah menyelesaikan tugasmu?" Luo Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Matanya tertuju pada formasi yang mengelilingi bola cahaya dan bertanya, "Berapa lama lagi sampai kita bisa memecahkan formasi ini?" Pencapaiannya dalam jalan formasi juga tidak rendah. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Ye Ming telah menemukan cara untuk memecahkan formasi. Namun, formasi ini terlalu rumit, dan Ye Ming tidak dapat memecahkannya dengan tergesa-gesa. "Aku akan bisa mematahkan formasi ini dalam waktu setengah hari." Ketika Ye Ming mendengar kata-kata Luo Chen, dia merenung sejenak dan berkata, meskipun bakatnya dalam jalan formasi tidak buruk, dia sudah lama tidak mengembangkan jalan formasi. Meskipun formasi ini adalah formasi pengujian, kesulitannya tidak terlalu tinggi. Namun, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipatahkan oleh seorang formation master biasa. Alasan mengapa dia dapat menemukan petunjuk untuk memecahkan formasi dan mulai memecahkannya adalah karena bakat jalan formasinya yang luar biasa. Karena itu, dia membutuhkan banyak waktu untuk tenang dan memberinya kesempatan untuk perlahan-lahan menghancurkan formasi. Mendengar kata-kata Ye Ming, Luo Chen merenung sejenak dan berkata kepada Bulu Emas, "Bulu Emas, kamu tetap di sini dan lindungi Ye Ming. Aku akan pergi dan melihat gunung-gunung lain." "Ya, Tuan." Mendengar perintah Luo Chen, Bulu Emas buru-buru berkata. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar ini. Dia meninggalkan puncak gunung dan bergegas menuju puncak lainnya. Ada total 7 sekte Dewa Binatang di sekte Dewa Binatang. Masing-masing dari mereka disegel dengan bangunan utama dari sekte Dewa Binatang. Sekarang setelah dia mendapatkan Binatang Hall dan Martial Tower, Formation Hall akan segera berada di tangannya. Satu-satunya yang tersisa adalah Pavilion Pil, Pavilion Kitab Suci, tempat latihan, dan gerbang gunung. Adapun kuil binatang suci, Luo Chen sudah menemukannya ketika dia bergegas ke puncak gunung tempat aula formasi berada. Namun, kuil binatang suci ditutupi oleh lapisan pembatasan. Tanpa kunci, seseorang tidak akan bisa memasukinya. Oleh karena itu, Luo Chen tidak memiliki energi untuk fokus pada kuil binatang suci untuk saat ini. Segera, Luo Chen muncul di puncak gunung dan memasuki lautan awan di atas. Di awan, bola bercahaya mengambang. Tidak jauh, ada sebuah bangunan kuno yang mengambang di kehampaan. Di plakat itu ada 2 kata yang kuat dan kuat, Pavilion Pil. Pavilion Pil. Melihat pavilion sederhana dan tanpa hiasan, Luo Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, dan senyum muncul di wajahnya. Kultivasi 1 klik super system. Bab 717. Judul, Pil Pavilion Artefak Spirit Alkemis Yu Heng. Luo Chen yakin bahwa dia dapat dengan mudah lulus ujian Pavilion Pil. Bagaimanapun, Sekte Dewa Binatang tidak berspesialisasi dalam teknik pemurnian pil. Bahkan ketika Sekte Dewa Binatang berada di puncaknya, tidak banyak praktisi alkemis di sekte tersebut. Oleh karena itu, ujian Pavilion Pil tidak akan terlalu kuat. Selanjutnya, Luo Chen sudah mencapai kelas 6. Menambahkan mantra pil kondensasi ki dan api langit yang terbakar yang telah dia kuasai, tingkat pil yang bisa dia buat sangat tinggi, dan sangat mungkin dia bisa membuat pil pamungkas. Saat Luo Chen muncul di dekat Pavilion Pil, tungku pil terbang keluar dari Pavilion Pil.
Setelah itu, sesosok manusia berjalan keluar dari pavilion pil. Pada sosok itu ada jubah alkemis dengan 9 bintang perak disulam di atasnya. Alkemis kelas 9, mata Luo Chen sedikit menyipit saat melihat sosok yang mengenakan jubah alkemis. Meskipun tidak banyak praktisi alkemis di Sekte Dewa Binatang, namun, Sekte Dewa Binatang masih dalam masa kejayaannya, jadi itu normal bagi mereka untuk dapat merekrut beberapa praktisi alkemis dengan nilai tinggi. Aku, Yuhan, adalah roh artefak dari pavilion pil ini. Alkemis kelas 9 berjalan di depan Luo Chen dan berkata dengan ekspresi tenang. Dia adalah salah satu tetua dari pavilion pil. Kemudian, perubahan besar terjadi di Sekte Dewa Binatang, dan lebih dari setengah murid terbunuh atau terluka. Dia juga jatuh saat kejadian itu. Kemudian, karena beberapa alasan khusus, dia diserap oleh pavilion pil dan menjadi roh artefak dari pavilion pil ini. Dia mampu bertahan hidup dengan cara lain. Yuhan. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan alkemis kelas 9, mata Luo Chen menyipit dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Sepertinya kamu pernah mendengar tentangku sebelumnya. Sepertinya takdir telah mempertemukan kita. Yuhan melihat ekspresi Luo Chen dan berkata sambil tersenyum. Sekte Dewa Binatang telah dihancurkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Yuhan juga bukan tokoh terkenal. Di era itu, seorang alkemis kelas 9 bukanlah masalah besar, tetapi Luo Chen telah mendengar namanya. Ini tidak diragukan lagi membuatnya bangga pada dirinya sendiri. Setelah mendengar kata-kata Yuhan, Luo Chen akhirnya sadar kembali. Namun, masih ada ekspresi aneh di wajahnya. Dia tidak asing dengan nama Yuhan, karena di gua tempat King Xuan tinggal di cabang pegunungan binatang iblis, dia telah memperoleh pengalaman pemurnian pil alkemis kelas 9. Alkemis yang meninggalkan pengalaman pemurnian pil disebut Yuhan. Yuhan adalah nama yang langka, dan Luo Chen tidak berpikir dia akan bertemu dengan alkemis kelas 9 lainnya secara kebetulan. Junior pernah menemukan pengalaman pemurnian pil secara kebetulan. Penulis pengalaman pemurnian pil itu bernama Yuhan. Sama seperti senior, dia juga seorang alkemis kelas 9. Luo Chen menenangkan diri dan berkata kepada Yuhan. Dia tidak menyembunyikan masalah ini. Lagi pula, ini bukan rahasia yang tak terkatakan. Selanjutnya, dia telah mempelajari mantra pil kondensasi Qi dari pengalaman pemurnian pil. Begitu dia menggunakan mantra pil kondensasi Qi selama pemurnian pil, Yuhan akan dapat menebak bahwa dia telah memperoleh buku pengalaman sang alkemis, atau mungkin itu terkait dengan orang yang telah memperoleh buku pengalaman sang alkemis. Ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen, Yuhan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, jadi begitu. Ketika aku bosan, aku mengatur pengalaman seumur hidupku. Kemudian, aku meletakkannya di perut binatang buas, menunggu orang yang ditakdirkan. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar akan mendapatkannya. Kalau begitu, tes ini mungkin tidak sulit bagimu. Yuhan tersenyum pada Luo Chen dan berkata, tapi bagaimanapun juga, aku masih seorang roh artefak pavilion pil. Tidak mungkin bagiku untuk memberikannya. Pavilion pil kepada kamu begitu saja. Kamu masih harus menjalani tes. Kultivasi 1 klik super system. Bab 718 pil pavilion stage grade 6 pil luar biasa. Ketika Luo Chen mendengar kata-kata Yuhan, dia terdiam. Ini bukan karena dia ingin berpartisipasi dalam tes. Itu karena Yuhan sebenarnya menyembunyikan pengalaman pemurnian pil di perut binatang buas. Jika dia tidak mengandalkan lotre sistem untuk mendapatkan pengalaman alkemis itu, dia takut buku yang mencatat pengalaman pemurnian pil kehidupan Yuhan akan disembunyikan di suatu tempat di benua itu. Senior, tolong beritahu aku isi tesnya. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran yang mengganggu di benaknya. Dia menatap Yuhan dan berkata dengan serius. Tesnya tidak sulit, kamu hanya perlu meramu pil kelas 6 tertinggi, kata Yuhan segera. Menurutnya, ini bukan tugas yang sulit. Selama Luo Chen telah menguasai mantra pil kondensasi Qi yang dia tinggalkan di pengalaman pemurnian pil, menyempurnakan pil kelas 6 puncak akan semudah membalik tangannya. Jadi begitu, Junior mengerti. Luo Chen menganggukkan kepalanya dengan ekspresi tenang. Jika dia hanya ingin meramu pil kelas 6 pamungkas, itu tidak akan menjadi tugas yang sulit. Dia bisa dengan mudah mengarangnya. Itu juga karena ide Luo Chen belum diketahui oleh alkemis di lembah pil. Jika tidak, alkemis di lembah pil akan mengambil tungku pemurnian pil dan melawan Luo Chen sampai mati. Sebagian besar dari mereka harus menghabiskan banyak upaya untuk meramu pil kelas 6, belum lagi meramu pil pamungkas.
Adapun meramu pil pamungkas, mereka hanya bisa menggantungkan harapan mereka pada keberuntungan. Terlepas dari para jenius terbaik di lembah pil, tidak ada orang lain yang berani berharap untuk membuat pil pamungkas. Dan ketika sampai pada Luo Chen, pil kelas 6 pamungkas sebenarnya telah menjadi sesuatu yang bisa disempurnakan kapan saja. Perbandingan benar-benar menyebalkan. Mari kita mulai ketika kita sudah siap, kata Yuhan segera ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Dia bisa menebak dari ekspresi dan kata-kata Luo Chen bahwa Luo Chen telah menguasai mantra pil kondensasi Qi. Karena itu, dia tidak berpikir bahwa tes ini akan dapat menghentikan Luo Chen. Namun, sebagai pavilion pil, bahkan jika dia tahu bahwa Luo Chen memiliki kualifikasi untuk menggunakan pavilion pil, dia masih harus melalui formalitas. Luo Chen tidak banyak bicara ketika mendengar ini. Dia langsung mengeluarkan beberapa ramuan obat dari cincin semesta dan melemparkannya ke tungku pemurnian pil di depannya. Rumput pembusukan tulang, bunga pengikis hati, buah pemutus jiwa, anggur akhir kehidupan. Melihat bahan obat yang Luo Chen keluarkan, alis Yuhan merajut semakin erat. Akhirnya, dia berkata dengan suara yang dalam, "Kamu berencana untuk memperbaiki pil perebutan surga?" Dia adalah seorang alkemis kelas 9. Setelah menjadi roh artefak dari pavilion pil dan berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pencapaiannya dalam teknik pemurnian pil telah mencapai tingkat yang menakutkan. Oleh karena itu, hanya dengan melihat bahan-bahan yang dikeluarkan Luo Chen, dia tahu jenis pil apa yang akan dibuat Luo Chen. Pil obat kelas 6, Heaven Seizing Pill. Pil obat semacam ini adalah salah satu jenis pil obat kelas 6 yang paling sulit untuk disempurnakan, dan itu adalah salah satunya. Dan pil obat semacam ini tidak memiliki efek lain. Satu-satunya kegunaannya adalah menggunakannya bersama dengan pil obat lain untuk meningkatkan efek obat dari pil obat semacam itu. Namun, pil perebutan surga ini hanya berguna untuk pil di bawah kelas 6. Oleh karena itu, pil ini telah menjadi barang yang tidak berguna di antara barang-barang yang tidak berguna. Hampir tidak ada alkemis yang belajar bagaimana meramu pil semacam ini. Awalnya, dia berpikir bahwa Luo Chen hanya akan menemukan pil kelas 6 yang sederhana untuk dibuat, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Chen akan benar-benar tahu bagaimana meramu pil perebutan surga. Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa Luo Chen tidak memiliki banyak kelas 6 kelas 6? Setiap satu dari mereka sangat sulit untuk disempurnakan, karena Ling Feng kelas 6 ini diberikan kepada Luo Chen oleh Ling Feng. Agar tidak menyia-nyiakan Ling Feng Luo Chen memberi Luo Chen adalah Luo Chen yang paling sulit untuk disempurnakan, dan dia bermaksud menggunakannya untuk memaksimalkan potensi jenius jalan pil Luo Chen. Kultivasi satu klik super system. Bab 719. Judul, Membuka Tungku untuk Memurnikan Pil, Mengondensasi Qi menjadi Pil. Junior ini memang berniat untuk memurnikan pil perebutan surga. Luo Chen menganggukkan kepalanya dan berkata dengan serius ketika dia mendengar kata-kata Yuhan. Dia secara alami tahu betapa sulitnya untuk memperbaiki pil perebutan surga, tetapi siapa yang memintanya untuk tidak memiliki banyak formula pil kelas 6 untuk memulai, dan semuanya sangat sulit untuk disempurnakan. Dan satu-satunya hal yang bisa mengumpulkan semua bahan obat adalah pil perebutan surga. Meskipun Luo Chen juga ingin dengan santai memperbaiki beberapa pil obat sederhana untuk menyelesaikan tes, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan seperti itu. Baiklah, ini pilihanmu sendiri. Aku juga tidak akan terlalu banyak ikut campur. Yuhan terdiam sesaat ketika mendengar ini, lalu dia berkata, bagaimanapun, Luo Chen sudah menguasai mantra pil kondensasi Qi. Memperbaiki pil perebutan surga bukanlah tugas yang sulit, itu hanya buang-buang waktu. Karena Luo Chen bersedia menantangnya, dia tidak punya alasan untuk menghentikannya. Ketika Luo Chen mendengar kata-kata Yuhan, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Gumpalan api emas pucat dinyalakan di ujung jarinya, dan dia melemparkannya ke tungku pemurnian pil. Burning Sky Virus. Yuhan secara alami mengenali api yang digunakan Luo Chen. Sedikit kejutan melintas di matanya, dan dia bergumam dengan suara rendah. Sungguh anak kecil yang beruntung. Burning Sky Virus adalah salah satu dari beberapa jenis api bumi teratas, dan pernah dikenal sebagai api bumi terkuat. Satu-satunya hal yang dapat dibandingkan dengan Burning Sky Virus adalah api bumi 9 Netherworlds, dan bahkan api kehidupan sedikit lebih rendah dari kedua jenis api ini. Adapun 9 api bumi bawah tanah dan Burning Sky Virus, meskipun kekuatannya tidak kalah, itu sedikit lebih rendah dalam hal potensi. Ini karena 9 api dunia bawah hanya bisa berevolusi menjadi 9 api dunia bawah. Di sisi lain,
Burning Skyfire memiliki banyak jalur evolusi. Ada kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Burning Skyvirus juga merupakan salah satu jenis api bumi yang paling sulit didapat. Bahkan ketika Sekte Dewa Binatang berada di puncaknya, tidak banyak praktisi alkemis yang menguasai Burning Skyvirus. Praktisi alkemis yang telah menguasai Burning Skyvirus adalah semua jenius teratas di benua itu pada waktu itu. Senior, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Luo Chen mengangguk dan dengan santai memuji. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke penempaan pil furnace di depannya dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Di bawah pengaruh susunan api di bagian bawah tungku pil, Burning Skyfire langsung meluas dan menelan semua herbal di tungku pil. Aroma obat yang kaya melayang keluar dari penempaan pil furnace. Ramuan yang Luo Chen lemparkan ke penempaan pil furnace dengan cepat berubah menjadi abu di bawah pengaruh Burning Skyfire. Hanya cairan obat paling murni yang tersisa mengambang di dalam tungku pil. Ini dengan cepat menyatu bersama dengan memanggang Burning Skyfire. Luo Chen tidak berani lalai. Dia melambaikan tangannya berulang kali dan segel terbang keluar dan memasuki tungku pil. Mengikuti gerakan Luo Chen, cairan obat di dalam tungku pil dengan cepat bergabung bersama. Kemudian, di bawah kalsinasi Burning Skyvirus, itu membentuk pil obat yang tidak rata. Sejumlah besar energi spiritual surga dan bumi mengalir ke penempaan pil furnace dari segala arah, dan menempelkan diri ke pil obat yang tidak rata. Ini benar-benar mantra pil kondensasi Qi. Yuhan, yang berdiri di samping Luo Chen, tidak bisa menahan diri untuk berbicara dengan suara rendah ketika dia melihat tindakan Luo Chen. Meskipun dia telah menempatkan teknik kultivasi dari mantra pil kondensasi Qi dalam pengalaman pemurnian pil, dia belum benar-benar menguasai mantra pil kondensasi Qi. Dia benar-benar menguasai mantra pil kondensasi Qi setelah dia menjadi roh artefak pavilion pil, dan dia hanya menguasainya karena akumulasi waktu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Chen, yang baru berusia 12 atau 13 tahun, akan mampu menguasai seni rahasia mantra pil kondensasi Qi pada usia yang begitu muda. Bakat seperti itu dianggap sebagai salah satu yang terbaik bahkan di Sekte Dewa Binatang. Kultivasi satu klik super system. Bab 720. Judul, Pavilion Pil ada di tangannya di luar Pavilion Kompendium. Di bawah nutrisi energi spiritual surga dan bumi, pil obat yang tidak merata di tungku pil perlahan-lahan menjadi halus dan bulat di bawah nutrisi energi spiritual surga dan bumi dan pembakaran Burning Skyvirus. Pada saat yang sama, aroma pil yang kaya melayang keluar dari tungku dan menyebar di atas awan. Awan gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di atas kepala Luo Chen. Namun, pavilion pil tidak jauh melintas dan awan tebal menyebar, mengisolasi awan gelap dari luar. Awan gelap yang awalnya mengesankan melayang di langit sejenak sebelum perlahan menghilang. Luo Chen, yang mengeluarkan pil perebutan surga dari tungku pemurnian pil, melihat adegan ini. Sebuah cahaya terang melintas di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pavilion pil ini akan memiliki efek seperti itu. Itu bahkan bisa mengisolasi pil Calamity. Meskipun dia tidak peduli dengan pil Calamity, jika dia bisa menghemat sedikit usaha, itu juga akan menjadi hal yang baik untuknya. Ini bukan fungsi pavilion pil. Yuhan menggelengkan kepalanya dan menjelaskan ketika dia melihat ekspresi Luo Chen. Kamu harus tahu bahwa Sekte Dewa Binatang dibangun di belakang binatang Dewa Pemakan Awan, dan awan yang mengelilingi binatang itu dapat mengisolasi indera ilahi dan kekuatan langit dan bumi. Alasan mengapa bencana pil diisolasi barusan adalah karena pavilion pil telah menarik awan di sekitarnya. Setelah meninggalkan tempat ini, pavilion pil tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk mengisolasi bencana pil. Luo Chen tidak bisa menahan perasaan kecewa ketika mendengar ini. Tidak mungkin baginya untuk meninggalkan pavilion pil di sini. Setiap kali pemurnian pil datang ke sini, itu akan datang ke Broken Cloud Ridge. Karena itu, fungsi ini memang agak tidak berguna baginya. Senior, pil perebutan surga telah disempurnakan. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran yang mengganggu di benaknya. Dia menyerahkan pil di tangannya kepada Yuhan dan berkata dengan ekspresi serius. Untuk mendapatkan fragmen kunci yang disegel dengan pavilion pil, tes yang harus dilalui adalah memperbaiki pil obat kelas 6 puncak. Sekarang dia telah berhasil menyempurnakan pil puncak kelas 6 Heaven Seizing Pil, dapat dianggap bahwa dia telah lulus ujian. Yuhan menerima pil perebutan surga, dan bahkan tanpa melihatnya, dia melemparkannya ke pavilion pil di belakangnya. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke sana. Bola cahaya yang menyegel fragmen kunci dengan cepat hancur, dan fragmen kunci yang tersembunyi jatuh ke tangan Luo Chen.
Setelah melakukan semua ini, Yuhan berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki Pavilion Pil. Pada saat berikutnya, seluruh Pavilion Pil berubah menjadi ilusi, dan pada akhirnya, itu berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas ke fragmen kunci di tangan Luo Chen. Yang tersisa adalah tempat latihan dan gerbang gunung di Pavilion Kitab Suci. Menyingkirkan fragmen kunci yang berisi Pavilion Pil, pikir Luo Chen dalam hati. Adapun aula formasi, meskipun belum jatuh ke tangannya, dia tidak berpikir bahwa ujian di aula formasi akan dapat menghentikan Yeming. Oleh karena itu, aula formasi bisa dikatakan miliknya. Mari kita lihat apa gunung berikutnya. Dengan pikiran, Luo Chen melemparkan stepping step surga dan menghilang dari puncak gunung. Tidak lama, di puncak gunung lain tidak jauh dari tempat Pil Pavilion berada, sosok Luo Chen muncul di lautan awan. Di depannya ada menara yang megah. Bangunan itu seolah terkikis oleh perjalanan waktu. Banyak bagiannya telah membusuk, hanya plakat itu yang masih memancarkan cahaya harta karun yang samar. Pavilion Kitab Suci. Mata Luo Chen terfokus, hatinya tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit panas. Sekte Dewa Binatang adalah sekte besar kuno, dan pada puncaknya, itu adalah salah satu kekuatan super teratas di benua itu. Karena gerakan Asura Dao yang tidak biasa, sektenya dihancurkan dalam semalam karena erosi Asura Ki. Namun, karena inilah catatan sekte Dewa Binatang terpelihara dengan sempurna. Jika dia bisa mendapatkan Pavilion Kitab Suci, itu akan setara dengan memiliki brankas harta karun sekte besar kuno di bawah kendalinya.